Shalom, salam sejahtera bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian di mana saja berada. Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus Sang Sumber Berkat senantiasa memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, akhir-akhir ini setiap kita berada dalam ancaman, yaitu ancaman secara fisik tetapi juga ancaman secara spiritual atau secara roh. Serangan dari iblis melalui roh. Kita tidak bisa melawannya secara fisik, tetapi kita bisa melawannya dengan kekuatan roh Allah. Maka dari itu, saya mengajak kita untuk melihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 6 ayat 11. Di situ berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Maka saya taruh tema renungan firman di hari ini adalah mengalami perlindungan spiritual. Mengalami perlindungan spiritual. Apabila setiap kita ingin mengalami renungan firman Tuhan, yaitu mengalami perlindungan spiritual, maka dengarlah dan taat melakukan nasihat renungan firman Tuhan yang sangat penting ini, agar bisa mengalami perlindungan spiritual, yaitu sebagai berikut. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 11. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini, ada 6 poin yang akan kita lihat dan kita akan bahas bersama-sama. Saya harap tolong setiap kita bisa ikuti sehingga bisa mengerti dan paham apa artinya kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah setiap orang percaya yang mengenakan senjata Allah adalah yang melakukan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 bagian A itu berbicara tentang kebenaran itu bagaikan pakaian yang melindungi kita. Ya, jadi setiap orang yang tidak melakukan kebenaran, dia seperti orang yang tidak berpakaian. Dan juga dia seperti orang yang tidak berpakaian perang, ya, pakaian yang digunakan oleh besi, ya. Jadi setiap kita orang percaya harus menerapkan kebenaran ini di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, di lingkungan kita, di rumah tangga kita harus menerapkan kebenaran ini. Memang di luar Yesus, di seluruh dunia ini tidak ada kebenaran sejati. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berada di dalam Yesus Kristus harus hidup di dalam kebenaran, harus menerapkan kebenaran, harus melakukan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini juga kita bisa melihat ketidakadilan di mana-mana terjadi, ya. Itu kita tidak usah kompromi dengan mereka. Kita tidak usah ikut-ikutan dengan mereka. Kita sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut adalah setiap orang percaya yang mengenakan senjata Allah adalah yang melakukan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 di situ berkata bahwa, ya,
keadilan itu juga bagaikan baju, ya, bagaikan pakaian. Jadi setiap kita harus ketahui bahwa di luar dari Yesus Kristus tidak ada keadilan yang sejati, tidak ada keadilan yang bersifat kekal, bersifat abadi. Ya, setiap kita manusia gampang dirubah-rubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi saya mau berharap kepada setiap kita orang percaya, jangan kompromi, jangan ikut-ikutan dengan mereka. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kita harus menerapkan keadilan di dalam rumah tangga kita, di dalam dunia kerja kita, di mana saja, kapan saja, kita harus menerapkan, melakukan keadilan ini, menegakkan keadilan ini. Kita melihat akhir-akhir ini banyak di seluruh dunia, di negara kita, di bangsa kita, masyarakat menuntut keadilan, masyarakat menuntut tolong tegakkan keadilan, ya. Tetapi kita melihat banyak aturan, banyak undang-undang yang sudah dibuat, tetapi hasil di lapangan sangat nol. Tidak ada yang melaksanakannya, tidak ada yang menerapkannya. Undang-undang hari ini, hukum bisa dijual belikan. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Oleh karena kepentingan sepihak, kepentingan perut, kepentingan pribadi, ketidakadilan terjadi di mana-mana. Dengan demikian, tolong diharapkan kepada setiap kita orang-orang percaya, jangan kompromi. Kita harus berdiri di pihak kebenaran, di pihak keadilan, yaitu Yesus Kristus. Kita harus menyatakan bahwa keadilan yang sesungguhnya ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut adalah setiap orang percaya yang mengenakan senjata Allah adalah yang suka memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang percaya dipanggil untuk harus menjadi pelaku firman, untuk jadi garam, untuk jadi terang, untuk menjadi surat Kristus. Kita tidak bisa tervakum, tidak bisa diam diri, masa bodoh. Ya, kita sendiri sudah diselamatkan, maka kita juga harus membagikan keselamatan, memberitahukan resep, memberitahukan keselamatan itu kepada orang lain, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jangan kita punya kaki ini berat untuk jalan memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, tolong kita harus relakan hati seluruh hidup kita untuk terpanggil memberitakan Injil. Ya, kebanyakan hamba-hamba Tuhan, ya, di klasis atau di sinode atau di jemaat atau di penginjilan yang lain berkata, oh, saya tidak ada uang, jadi saya tidak bisa pelayanan, tidak ada uang, jadi tidak ada bensin, jadi tidak ada kendaraan, jadi saya tidak bisa beritakan firman di mana-mana. Bapak Ibu, kenyataannya orang yang hamba-hamba Tuhan yang lain tidak ada uang pun, mereka jalan kaki, mereka tidak ada uang pun, mereka bisa beritakan Injil di mana saja dengan cara dan metode, berbagai metode mereka gunakan. Bisa lewat internet, kita bisa gunakan HP, Facebook, Messenger, YouTube, surat. Ya, kita bisa menggunakan dengan gaya hidup kita, dengan talenta kita, dengan berbagai hal kita bisa melayani Tuhan, bisa beritakan Injil. Ya, kesaksian saya, ya, saya juga adalah salah satu anggota di dalam komunitas tim penginjilan IKA. IKA adalah Injil Kekuatan Allah. Ya, saya juga beritakan Injil di berbagai tempat. Itu bukan karena saya terlalu banyak uang, tetapi saya punya uang secukupnya. Ya, tetapi karena saya mengerti, saya rasa terpanggil, saya rasa memilikinya, dan saya percaya bahwa saya sudah diselamatkan, maka saya juga harus membagikan keselamatan yang sudah saya terima ini kepada orang lain
yang membutuhkan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, karena keselamatan itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok di seluruh dunia. Ya, jadi tolong beritakan Injil. Ini bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas sinode, bukan hanya tugas klasis, bukan hanya tugas ketua wilayah, gembala daerah, gembala jemaat, tetapi ini adalah tugas setiap kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita terus beritakan Injil. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut adalah setiap orang percaya yang mengenakan senjata Allah adalah yang memiliki iman. Efesus pasal 6 ayat 16, ya. Di situ berbicara tentang iman. Iman itu bagaikan perisai. Ya. Perisai itu adalah alat perlindungan ketika peperangan terjadi. Ya. Kalau kita melihat di film, ya, di Eropa sana mereka memiliki perisai kalau ketika mereka mau berperang. Jadi setiap kita yang hidup di dunia ini diharapkan untuk memiliki iman. Ya, apalagi setiap kita orang percaya, kita selalu diancam, diserang oleh iblis melalui orang dekat kita, melalui sahabat kita, melalui kakak kita, melalui adik kita, melalui orang di sekitar kita, bahkan melalui alat yang kita gunakan. Iblis bisa mempergunakannya untuk menjatuhkan kita. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh. Di Ibrani katakan bahwa iman itu adalah dasar dan bukti. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita yakin bahwa hal itu akan terjadi dan hal itu pasti. Ya, jadi kita perlu memiliki iman. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, iman memiliki dua garis besar, yaitu iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan. Apa itu iman yang tidak menyelamatkan? Iman yang tidak menyelamatkan adalah mereka yang disebut Kristen KTP atau Kristen keturunan. Jadi ikut-ikutan, lompat dalam gelap. Ya, iman sementara. Iman ini tidak bisa menyelamatkan. Ya, jadi orang yang memiliki iman yang tidak menyelamatkan adalah mereka meminta, oh Tuhan tolong saya mau memiliki jabatan, saya mau memiliki uang, Tuhan tolong kasih saya jodoh, Tuhan kasih saya baju baru. Setelah dia dapatkan, dia lupa daratan, dia lupa Tuhan. Ya. Dan orang yang memiliki iman yang tidak menyelamatkan juga, dia rajin melakukan rutinitas gerejawi, tetapi kehidupannya hidup dalam kemabukan, pesta pora, perzinahan, dan hidup dalam pembunuhan, kemarahan, berkelahi. Itu bahaya sekali, ya. Orang-orang begitu akan menjadi ancaman dan akan menjadi makanan iblis. Jadi setiap kita tolong harus memiliki iman yang menyelamatkan. Apa itu iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah mereka yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bukan ikut-ikutan. Haleluya. Dan mereka sudah pasti dan mereka yakin bahwa saya sudah memiliki keselamatan, maka saya pasti masuk surga. Dan mereka setuju dengan Yesus bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Hanya Dialah kebenaran, jalan, dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut adalah setiap orang percaya yang mengenakan senjata Allah adalah yang memiliki kepastian keselamatan. Efesus pasal 6 ayat 17 bagian A berkata bahwa keselamatan itu bagaikan ketopong atau topi atau helm, ya aturan lalu lintas mengeluarkan perintah supaya kita harus menggunakan helm apabila setiap kita mau menggunakan kendaraan.
yaitu motor ya, supaya ketika kita jatuh kecelakaan, kepala kita tidak kena benturan. Jadi, keselamatan itu sangat penting. Itulah sebabnya kita harus memiliki keselamatan. Keselamatan adalah pokok utama, kebutuhan utama seluruh dunia. Setiap orang di seluruh dunia kalau mau jujur, semua butuh keselamatan. Haleluya. Jadi setiap kita harus memiliki kepastian keselamatan. Kita sendiri harus selamat dulu, baru kita beritakan firman Tuhan, beritakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Jangan kita belum keselamatan, belum pasti, baru kita beritakan. Nanti orang tantang, orang protes kita, orang menjatuhkan kita, langsung kita lemah, langsung kita putus asa, langsung kita tidak mau lagi. Kita harus memiliki kepastian, itu penting. Ya, saya kesaksian sedikit, saya sudah memiliki kepastian keselamatan secara pribadi. Saya menerima Yesus Kristus pada tahun 2014 ketika saya masih umur SMP kelas 1 di Kasonaweja, Mambramo Raya. Dituntun oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Andreas Lenama. Beliau adalah gembala jemaat di Jemaat Emmanuel Kasonaweja. Dan saya diinjili, terima Yesus, dan pada hari Minggu sore jam 3 saya dibaptis. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya sudah mencapai umur rohani saya kurang lebih 13 atau 14 tahun sekarang. Puji Tuhan. Jadi saya akan percaya ketika saya mati, saya pasti masuk surga. Ketika Tuhan Yesus datang, saya pasti masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kepastian keselamatan hidup kekal itu bukan ketika kita mati baru kita atur di sana. Tapi kita masih hidup sekarang di dunia ini. Kita harus pastikan apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Apakah saya sudah terima Yesus atau tidak. Itu harus mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah setiap orang yang mengenakan senjata Allah adalah yang hidup dalam firman Allah. Efesus pasal 6 ayat 17b. Di situ menjelaskan bahwa firman Allah itu bagaikan pedang, bagaikan parang, bagaikan pisau ya. Jadi setiap kita orang percaya yang sudah hidup di dalam firman Tuhan, kata-kata kita diurapi oleh kuasa roh Tuhan, kuasa firman. Hidup kita seutuhnya sudah diurapi, dikuduskan oleh firman Tuhan. Jadi setiap apa yang kita mau keluar itu firman. Setiap kita pikirkan firman, ya. Setiap kita laksanakan itu tindakan firman yang kita laksanakan. Dan ketika serangan iblis datang, kita tidak bisa melawan mereka dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa melawan mereka dengan intelektual, pengetahuan, pendapat-pendapat teori-teori ini. Kita melihat di mana Tuhan Yesus juga pernah dicobai 3 kali di padang gurun. Di sana Tuhan Yesus jawab, ada tertulis. Dia tidak menjawab menurut saya begini, atau menurut bapak ini begini, atau menurut pendeta ini begini, atau menurut teori ini begini. Tetapi menurut firman Tuhan, ada tertulis begini. Jadi apabila setiap kita ada serangan iblis melalui orang lain mau jatuhkan kita, punya pemberitaan firman, atau ini kita melawan mereka, kita serang iblis itu dengan firman Tuhan. Katalah, iblis dia takut dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, luar biasa. Dengan demikian apabila setiap kita sudah telah mendengarkan satu nasihat renungan firman Tuhan yang sangat penting ini dan mau melakukannya, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, maka pasti mengalami perlindungan spiritual. Haleluya, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.